Sobat calon guru semuanya, pengadaan seleksi CASN 2024 termasuk juga seleksi CPNS 2024 itulah merujuk pada yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Nah, dikarenakan sekarang ini masa-masa untuk pelaksanaan SKD CPNS 2024, banyak sekali teman-teman yang bertanya yaitu bagaimana sih yang dimaksud dengan SKD, kemudian kalau misalkan nggak lulus passing grade itu seperti apa, kemudian siapa saja yang bisa untuk ikut SKB dan juga diangkat CPNS 2024. Maka dari itu pada video ini kita akan membahas yaitu terdapat dua syarat bisa ikut SKB CPNS 2024 dengan memanfaatkan perolehan nilai SKD yang saat ini teman-teman bisa melihatnya ya. Nah, kira-kira apakah ada faktor keberuntungan sehingga kita bisa lulus CPNS 2024 atau tidak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita melihat yaitu pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Ya, benar di sini disampaikan yaitu pada paragraf ke-10 terkait tentang pengolahan hasil akhir ya dari seleksi. Maka di sini nanti pelamar itu dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik, teman-teman. Oke, sampai di sini kita simpan ya. Kemudian untuk ketentuan kelulusan seleksi itu adalah ditetapkan dengan adanya keputusan menteri. Nah, sekarang di sini kita buka yaitu Kepmenpan RB atau keputusan Menteri Pan RB nomor 321 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2024. Nah, dari di sini kita bisa melihat nih pada diktum ke-12 yaitu untuk penetapan nilai ambang batas itu sebagaimana dimaksud itu adalah ada 65 untuk TWK, kemudian 80 ini untuk TIU dan juga 166 inilah untuk TKP. Jadi yang dimaksud dengan di sini kita memperoleh nilai ambang batas itulah teman-teman harus mendapatkan yaitu nilai minimal untuk TWK itu adalah 65, untuk TIU itu adalah 80 dan juga untuk TKP itu adalah 166 teman-teman. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk syarat teman-teman pelamar CPNS 2024 yang sekarang ini sedang mengikuti SKD CPNS supaya kita bisa ikut SKB kedepannya itu adalah kita itu harus yang pertama yaitu teman-teman harus lulus passing grade ya. Nah, ini teman-teman harus lulus passing grade. Kemudian berikutnya yang kedua, teman-teman harus berperingkat yang terbaik. Nah, sekarang kita buka yaitu untuk passing grade. Di sini kan terbagi per kategori pelamar. Untuk passing grade CPNS 2024 itu sama, terdiri dari TWK, kemudian ada TIU dan juga TKP. TWK itu apa? Yaitu tes wawasan kebangsaan. Kemudian TIU adalah tes intelijensi umum, kemudian TKP tes karakteristik pribadi. Terkait tentang apa saja yang ditanyakan dan juga kisi-kisi dari TIU, TWK dan juga TKP ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Nah, di sini untuk kategori pelamar dari TIU, TWK dan juga TKP itu adalah berbeda, teman-teman. Tergantung teman-teman itu melamar pada kategori apa. Misalkan saja untuk teman-teman yang melamar pada kategori pelamar umum, maka untuk passing grade nilai minimal yang harus kalian dapatkan untuk bisa lulus passing grade atau lulus nilai ambang batas CPNS 2024 itu harus mendapatkan setidaknya mendapatkan nilai 65. Kemudian TIU 80, kemudian untuk yang TKP itu minimalnya adalah 166. Untuk yang putra-putri Kalimantan ini adalah sama ya. Kemudian untuk yang cum laude dan juga diaspora ini beda. Tidak ada passing grade untuk TWK dan juga TKP. Sedangkan TIU ini adalah harus mendapatkan nilai ambang batas minimal 85 ya. Sedangkan disabilitas ini adalah TWK dan juga TKP nggak ada, namun harus lulus passing grade yaitu mendapatkan nilai setidaknya itu 60 untuk yang tes intelijensi umum. Dan kemudian di sini kita bicara terkait tentang SKB. Setelah kita lulus SKD, kita di sini lulus passing grade, ini kan kita harus berperingkat terbaik nih untuk bisa maju ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Karena apa? Untuk seleksi CPNS itu kan berbedakan dengan seleksi P3K. Seleksi CPNS itu ada seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Sesuai dengan bidang jabatan yang kita lamar ya. Nah, di sini kita ambil saja nih, yaitu contoh. Misalkan di sini
untuk pelamar pada formasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas misalkan, jabatan yang dilamar ini adalah ahli pertama perencana. Kemudian untuk lokasi formasi ini adalah di Biro Perencanaan. Kemudian untuk jenis formasinya ini adalah umum juga. Kemudian jumlah formasinya hanya ada 3. Nah, jumlah formasi hanya ada 3. Kemudian yang melamar ini ada ratusan peserta. Misalkan saja di sini kita cuplik, kita ambil yaitu 177 aja ya. Kalau misalkan di sini kita lihat ini ada hampir 600-an teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk syarat di sini kita bisa maju ke SKB. Itulah ketika kalian mendapatkan keterangan kode P_L, itulah yang nanti akan bisa untuk maju ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, sini kita kembali yaitu syarat ikut SKB. Yang pertama lulus passing grade. Nah, jadi teman-teman yang bisa maju ke SKB ketika kalian di kolom keterangan itu ada P-nya. Nah, ini ya, ini P itu lulus passing grade, ini P juga. Kemudian berperingkat terbaik. Nah, berperingkat terbaik itulah didasarkan dari perolehan nilai total. Nah, nilai total ini kan kalau misalkan kita lihat ini untuk nilai TWK ini kan 110 ya. Di sini passing grade TWK 65 minimalnya, ini kita dapat 110. Kemudian untuk TU minimal 80 kita dapat 140. Kemudian yang TKP 203. Padahal di sini minimalnya adalah kita dapat nilai 166. Nah, berikutnya yang bawah ini yang TL, ada kode TL ini adalah tidak lulus passing grade. Misalkan di sini 65, untuk TWK itu kita passing grade ya. Namun di sini untuk yang TIU itu adalah cuma 50. Ini dikatakan tidak passing grade. Kemudian yang TKP juga nggak lulus passing grade karena minimal harus 166. Namun di sini kita hanya mendapatkan 158. Nah, ini. Kemudian di sini yang TKP ini adalah 174, ini lulus passing grade sebenarnya. Namun untuk yang TIU ini hanya ada 35 padahal minimal 80 ya. Kemudian untuk TWK ini hanya ada 55 padahal di sini minimalnya adalah 65. Nah, jadi dari perolehan nilai inilah di ranking ya. Dari seluruh peserta yang melamar pada jabatan yang sama, di sini dikumpulkan dari berbagai macam titik lokasi dan juga pembagian sesi jadwal ujian, maka di ranking yaitu di sini diperolehlah yaitu data diambil dari peringkat yang terbaik. Artinya dengan total nilai TIU, TWK, dan TKP yang terbanyak ya akumulasinya ini dari SKD ini, maka di sini karena untuk jabatannya formasinya hanya ada 3. Nah, di sini kan kita harus lulus passing grade dan juga berperingkat terbaik nih. Nah, di sini untuk penentuan nanti bisa ikut SKB itu adalah 3 kali jumlah jabatan. Nah, berarti 3 kali 3. Nah, ini 3 ini adalah dari sini yaitu dari jumlah formasi. Jadi 3 kali jumlah jabatan yang dilamar. Dikarenakan di sini untuk jumlah formasi ini adalah ada 3, berarti dari peserta ini di ranking pelamar yang sama jabatan dilamar diambil yaitu 3 kali 3 adalah 9. Makanya di sini diambillah yaitu peserta nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 9. Nah, ini adalah terakhir di sini ya 430. Nah, jadi nilai di sini yang ke atas nih yang bisa ikut SKB teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tentunya bertanya, di sini kan ada yang sama ya. Di sini antara peserta nomor 9, 10, 11 ini kan sama nilainya, yaitu 430 semuanya. Nah, untuk penentuan nanti bisa ikut yang lulus dari perolehan nilai akhir sama, ini diambillah yaitu nilai yang TWK paling tinggi. Misalkan peserta nomor 9 sampai 10 nih. Nah, ini adalah nomor 9 itu kan di sini TWK sama 110. Ini juga 110. Kemudian di sini kita itu 120. Kemudian di sini adalah ada 200. Maka yang diambil yang tertinggi adalah diambil dari TKP dulu. Nah, ini itulah untuk penentuannya ya. Jadi yang bisa maju ke SKB itu adalah seperti itu. Jadi ada 2 syarat, yaitu teman-teman harus lulus passing grade dan juga berperingkat terbaik. Nah, kemudian yang dimaksud dengan keberuntungan itu apa? Misalkan saja teman-teman jumlah formasinya banyak, pendaftarnya sedikit, kemudian kalian lulus passing grade. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan keberuntungan, kira-kira adalah seperti itu. Atau mungkin ketika kalian punya pesaing banyak misalkan ya seperti ini, kalian masuk misalkan di sini. Nah, ternyata pada hari H ini banyak peserta yang nggak bisa hadir, maka mereka TH, maka teman-teman nanti berpotensi untuk lulus. Jadi seperti itu. Dan semoga saja di tahun ini teman-teman bisa lulus semua ya pada seleksi CPNS 2024.